semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini Mbak Ica itu lagi beberes kamar anak wedon ya teman-teman. Di sini sangat kotor sekali ya teman-teman. Tadi Mbak Ica udah kemas, udah pindah-pindah karena tadi itu Mbak Ica itu kurang selesai dengan kamarnya ya teman-teman, kayak empuk-empukan gitu. Jadi Mbak Ica rubah-rubah semua ya. Mbak Ica apa namanya tadi, bongkar-bongkar dan pindah posisi ya teman-teman. Dan ini ada stiker-stiker, jadi Mbak Ica mau letakkan gitu biar agak seneng gitu, sebab kamarnya itu udah lama sekali nggak dipakai ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah ini bersih, rapi, rajin, dan dia mau betah gitu ya di sini tidurnya gitu. Kamarnya ini kecil ya teman-teman, dulu nggak mau di kamar besar karena perempuan, jadi dia sukanya tuh dulu warnanya pink semua. Jadi Mbak Ica letak yang posisinya kurang lebih seperti ini, ada putih gitu biar nggak terlalu pink semua gitu ya teman-teman. Dan dia lebih suka ke Hello Kitty sebetulnya ya teman-teman. Tapi ternyata Mbak Ica waktu itu cari stiker, udah beli Shopee ya, stiker Hello Kitty, tapi nggak sampai ya teman-teman. Jadi nggak dan untuk buat letak-letak apa namanya, stiker-stiker Hello Kitty. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini masih boleh lagi dibuat sebenarnya warna. Dia nggak kira warna apa, sebenarnya warna pink gitu. Tapi semenjak sekarang besar katanya warna biru, jadi ya udahlah pakai yang ada. Di kamar yang sebelah sebenarnya warna biru ya teman-teman, tapi Mbak Ica letaknya nggak biru semua karena temboknya sih memang Mbak Ica letak warna biru. Mungkin teman-teman di semua rumah udah pada sibuk membuat kue atau membuat apa itu. Mbak Ica itu, mama Mbak Ica itu masih sibuk buat kue ya, tapi kan Mbak Ica itu beres dulu rumah-rumah Mbak Ica karena udah berapa tahun, 3 tahun Mbak Ica tinggalkan, jadi ya acak-acakan gitu ya teman-teman. Selera Mbak Ica itu kan berbeda gitu, jadi Mbak Ica bersihkan sendiri gitu. Kalau Mbak Ica bersihkan sendiri itu dari atap atas, dari sampai bawah itu bersih semua. Jadi walaupun satu hari notep di rumah aja ya, itu kerjaan Mbak Ica gitu. Oke teman-teman, ikuti terus video dari Mbak Ica, semoga terhibur. Apabila banyak kesalahan kekurangan membuat videonya Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ikuti terus video dari Mbak Ica. Terus Mbak Ica lagi letak-letak stiker gitu ya teman-teman, biar lucu sedikit, biar agak betah nanti di kamar. Biar cocok ini tuh rapi, rajin gitu, gak mau acak-acakan. Ini maksudnya Mbak Ica dikasih stiker itu biar ada, kalau malam itu agak ada ini nyala-nyalanya gitu ya teman-teman, ya nggak terlalu Astagfirullahaladzim, jatuh. Nah, nanti seperti ini saja. Jadi buat kerja belajarnya. Ini anak Mbak Ica itu lucu teman-teman, dia kalau tidur nggak mau disprayin karena panas. Ini Mbak Ica kasih kipas atau nggak tahu gimana, kurang lebih seperti ini saja sih anak B. Nanti Mbak Ica mau letak stiker di sana biar agak ada apa namanya, suasananya yang agak klik sedikit ya, biar nggak terlalu pink semua seperti ini. Warna pink. Ini semua barang-barangnya udah Mbak Ica buangin tadi, banyak sekali ya teman-teman. Jadi Mbak Ica buangin semuanya supaya agak plong bersih gitu ya teman-teman.
Dan baju-bajunya itu dulu saking penuhnya ya teman-teman, sekarang bajunya udah dikurangkan karena dia sekarang besar ya teman-teman, jadi ponakannya tak kasih ponakannya anak-anaknya adik gitu. Ini sama dengan ini. Karena temboknya itu sangat kuat. Oke teman-teman, karena yang mau sepatu tidak ada satunya, sudah itu pakai stiker lagi, satu lagi. Satunya stiker lagi. Ini warnanya beda. Oke teman-teman, karena berisik ya, ini berisiknya bukan berisik apa ya teman-teman, minta maaf karena ini kipasnya ganggu, nggak tahu kenapa bunyinya kuat sekali ya teman-teman. Kalau terganggu Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Ini stikernya nggak tahu sangat susah, nggak kayak biasanya yang Mbak Ica beli ya di sana, nggak tahu kayak lengket-lengketnya lengket. Karena harus berhati-hati sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini Mbak Ica rubah. Yang tadinya kasurnya ini di sebelah sini ya teman-teman, jadi Mbak Ica letak sana, cuman dipasanginnya yang susah karena Mbak Ica belum pakai aircon ataupun AC. Jadi sederhana saja, penting nyaman, bersih gitu ya teman-teman. Dan ini anaknya Mbak Ica tuh lucu, ini bisa hilang loh teman-teman. Ya harusnya seperti itu, jadi Mbak Ica letak ini karena hilang, biarlah teman-teman. Cuman Mbak Ica mau belikan satu meja ya di sini, satu buat letakkan apa namanya kipas itu pengennya seperti ini saja kamar anak wedok. Nanti Mbak Ica letak situ apa bunga ya sama gambar dia biar lebih cantik. Dan ini Mbak Ica mau letakkan bunga ya biar agak bersih. Cantik. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mbak Ica letakkan kamar anak gadis Mbak Ica seperti ini. Dan nanti apa namanya, cuman Mbak Ica tambahkan mungkin kayak meja itu ya, meja buat letakkan kipas gini, kecil saja, panjang, buat bupet gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini.
Ini karena nggak tahu gulingnya satu kemana, jadi Mbak Eja letakkan warna pink yang lain gitu teman, itu buat gantinya. Dan ini warna nggak tak tahu ini kemana nih, aduh semua hancur. Ini warnanya seperti ini ya teman-teman. Nah ini mau Mbak Eja kepengennya kursinya itu juga warna pink, ada sih warna merah tapi dia nggak suka jadi lebih pakai ini. Mungkin Mbak Eja mau letakkan kayak apa namanya kainnya warna pink, nanti Mbak Eja letakkan. Udah seperti ini saja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini Mbak Eja mau bersihkan ruang tengah karena tadi barang yang dari kamar anak Mbak Eja itu Mbak Eja letakkan dalam sini, jadi Mbak Eja mau pindahkan ya di rumah jadi ibu ART ya teman-teman. Hehehe. Mbak Eja tuh kalau bersihkan rumah tuh harus giliran, kalau sekaligus nggak bisa ya teman-teman, harus giliran. Ini tadi Mbak Eja bolak-balik mejana karena Mbak Eja tadi ngangkat-ngangkat barang dari kamarnya anak Mbak Eja. Jadi Mbak Eja singkir-singkirkan, dan sekarang Mbak Eja mau mulai bersihkan lagi ya teman-teman. Sebab rumah Mbak Eja itu udah lama sekali nggak ditempatin, jadi kayak rumah tikus gitu ya teman-teman. Semua dimakan tikus tahu teman-teman, sampai kursi yang depan itu pun sampai berlubang. Mbak Eja takut sekali semua karena apa namanya, kalau nggak dibersihkan satu persatu itu akan menambahkan banyak tikus ya teman-teman. Jadi Mbak Eja sambil ngeliatin satu persatu apa yang dibuat tikus gitu teman. Alhamdulillah ini kursi ini masih oke. Dan yang kursi yang baru di depan itu malah justru sudah dimakan tikus ya, sayang sekali ya teman-teman. Mungkin karena terlalu banyak juga ya ruangan, setiap ruangan Mbak Eja tuh mesti ada lemari, 2 lemari lepas itu kursi, jadi setiap ruangan selalu Mbak Eja pasti seperti itu. Mungkin senang ya tikusnya, hehehe. Hari ini momennya lagi beres-beres rumah ceritanya ya teman-teman. Acak-acakan. Dan ini kamarnya Mbak Putri ya, ataupun kamar tamu, karena Mbak Putri udah nggak mau tidur di sini, nggak tahu kenapa. Jadi Mbak Eja letakkan sini, dan di sini sebenarnya ada bed cover ya, tapi nggak dipakai karena panas ya, mungkin karena Mbak Eja belum pakai aircon, jadi ya pakai kipas-kipas gitu aja ya teman-teman. Ini rumah itu nggak pernah ditempatin ya teman-teman, makanya mama Mbak Eja kalau masih merayu-merayu supaya dia mau menempatin rumah ini supaya anget gitu ya teman-teman. Dan ini Mbak Eja mau beres-bereskan dulu. Nah, ini cuman ada kayak gini aja sih ya, lemari dan lemari plastik gitu aja ya teman-teman. Dan di sini kadang mama Mbak Eja tuh sembahyang di sini. Bantal-bantal Mbak Eja belum punya ya, waktu itu Mbak Eja kan jualan gitu, jadi masih bisa-bisanya mungkin Mbak Eja letak sini, tapi nanti warung itu dimakan tikus ya. Kita Mbak Eja tatikan dulu. Namanya rumah nggak ditempatin ya seperti ini ya teman-teman, acak-acakan, radul. Ini buat sembahyang
Dan mungkin Mbak Ica ini mau Mbak Ica pindah, dan Mbak Ica mau buat letak apa namanya, meja hias, dan Mbak Ica mau belikan samakan seperti ini. Meja hiasnya mau Mbak Ica letak sini ya. Jadi Mbak Ica mau letak ke belakang saja, insya Allah. Mbak Ica mau rubah lagi rumahnya, dan jadi Mbak Ica samakan karena ini kuning, Mbak Ica letakkan dari kuning. Dan mungkin Mbak Ica kepengennya ini buat kamarnya Alifah ya, nanti kalau udah besar ya. Sebenarnya ini besar kamarnya, ini kurang lebih 4 meter gitu ya teman-teman, jadi luas. Jadi Mbak Ica mau letak apa namanya, kamar Alifah, mungkin Mbak Ica rubah lagi. Ini kan mau meja warna biru, mungkin mau letak Doraemon ataupun apa gitu ya, tapi Mbak Ica mau letak cuman nanti serba biru gitu ya teman-teman, insya Allah, biar anaknya seneng gitu, mau nempatin rumahnya sendiri, karena ini udah Mbak Ica kasihkan ke anak Mbak Ica gitu ya. Ini rumahnya Alifah Nurrahmani. Kalau Mbak Ica nanti kalau ada rezeki mudah-mudahan bisa pindah ke sebelah ya teman-teman. Mbak Ica mungkin mau pindah. Dan ini baju-baju Mbak Ica sebenarnya dulu banyak ya, tapi Mbak Ica tuh kalau siapa yang mau pakai aja, jadi ya mungkin. Dan Mbak Ica baju Melayu pun banyak teman-teman. Sapu. Hai, tengok bibitnya lagi bersih-bersih kamar, ini belum siap-siap. Iya. Bersih-bersih kok nggak siap-siap bibitnya ya. Lihat ini Juntil, ini anaknya abangnya Mbak Ica ya, tapi nggak pernah ketemu ini dari menikah sampai punya anak segini nih ya. Semua ponakannya udah pada ada ini, udah gede-gede ini. Iya, mana suaranya ini. Jualannya mana ini nih? ini Colauddin ini. Siapa namanya? Laila. Ini Laila Canggung ini ya. Bibinya lagi kemas-kemas nggak siap-siap ya. Iya. Bantuin ya. Biar cepet siap ya. Cak-cakan. Kamarnya Mbak Alifah itu udah kayak gudang, sekarang udah bersih. Ya. Ketawa lah. Oh, mau pegang tangan. Ya. Udah mam. Kayak guyu. Udah mam. Mama makannya apa, bubur? Bukan nasi. Oh, nasi bening. sama bening. Udah pinter makan nasi ya? Iya. Udah 1 tahun lebih ya? Lucu. Ini ditambahin aja bagus ya, Mbak. Nah, Mbak Ica mau benerin bunga, beli bunga semalam belum dipasang, jadi mau Mbak Ica tambahkan biar tambah cantik. Hai. Pojokan sini. Kan? Biarin cantik, bersih rumahnya. Iya? Kenal. Udah kenal dah. Rumah Cendili kok lupa Bibi. Iya, lupa lampu Cendili aja lupa Bibi ya. Ini semalam beli bunga nih, cantik kan? Lucu kan? Bah,
Ini ruang tamu yang sederhananya Mbak Ica ini di sini nih ruang tamunya. Nah, seperti ini. Mbak Ica mau letakkan bunga di sana. Di sini ada, dan di sana ada. Iya. Itu gambarnya Alifah sewaktu ke taman. Nah, ke taman sama Mbak Putri. Dan di sini ada gambarnya. Oh. Iya. Allah, tahu kamera juga kau. Iya. Dan di sini Mbak Ica letakkan ayat-ayat ya. Gini aja ya sederhana rumahnya Mbak Ica nanti Mbak Ica. Dah. Apa sih? Ini Mbak Ica mau letakkan bunga ini ya teman-teman. Mbak Ica tambahkan bunga lagi biar tambah rame, biar tambah lebih bagus lagi. Keripik pisang. Bibi Eri lagi buat keripik pisang. Sini kan. Ini sebenarnya harusnya satu. Kopi ngasih. Lo kok nangis? Hah? Lo kok nangis? Lah kok ngamuk sih? Iya. Kok ngamuk? Bunga di sini sangat mahal ya teman-teman. Seperti ini aja udah 250.000. Nah, iya juga. Pemasangannya kepingin ya. Ya. Ngopi masih. Halo, Tol. Hah? Masangnya. Bukan ada itunya. Kardusnya udah. Hah? Kardusnya. Hah? Pakai ininya sih yang lama aja. Tapi itu simpen. Udah masuk. Iya. Nggak bisa loh. Mau apa? Coba yang ini. Oh, dikasih air dulu lah Bu. Dikasih air ya. Saya harus tusuk. Saya kasih tusuk dulu. Ya. Coba tusuknya itu. Ini guntingnya di sini. Pakai gunting tusuknya. Jadi. Di sini nih. Apa? Boleh, Mak. Dulu baru dikasih itu biar kelihatan. Aduh, kasih Bu. Oh, ini yang mau apa? Berarti ini beli satu lagi aja ini ya. Yang tiga buat yang ini dia buat potongan sama. Oh iya, kayak gini sekali ada potnya 200 udah bagus. Itu juga gimana? Ini kan rapatnya udah. Bagus lah.
Yes. Udah aja kan, udah 3 aja. Terus ini kayak mana ini? Ya itu taruh tempat yang lalu yang kosong. Ada nggak? Potnya nggak ada. Di sini nih. Simpen dulu aja. Jadi nanti kalau itu jangan dibuang, pun yang wis ditinggal ya di rumah aku simpen dulu. Apa nih? Astagfirullahaladzim. Ya dipakai lah yang biar cantik rumahnya lah. Kok malah disimpen aja. Jangan kan takutnya tidak tahu. Simpen taruh sana memang nggak ada lagi kuncinya. Putri manggi. Mana? Kok marah nganu ki sekalian nek anu duit sekalian tak untuk pot. Siji. Satu aja. Terus kamera. Ini guys, ini adalah bunga yang kemarin kita beli dan kita buat sendiri. Cantik ketak. Dan di sana hot pajokan pun ada. Dan ada satu lagi, itu dia, cantik Dan di sini juga sangat. ada bunga nih di atas meja. Ini dekat meja. Ini adalah ruangan tamunya punya kakak Siti. Kumala kok. Oh, kakak Siti Kumala. Ini nanti beli pot lagi satu ya. Dah. Guys, aku nanti makan. Guys. Nanti ini simpen dulu ya. Ini kasihnya buang. Anakku guyu wae karo aku ya. Wis ngerti kamera ya anakmu dia kamu. Ya kan? Heeh. Oh ya teman-teman, ini adalah kamar utamanya Mbak Ica. Acak-acakan tadi Mbak Ica nggak sempet betulkan ya, bersihkan. Jadi Mbak Ica mau bersihkan sekarang. Dan tadi Mbak Ica tidurnya ditemenin oleh sama anak Mbak Ica ya, ponakan ya, si Agila. Jadi Mbak Ica ada temennya. Kalau anak Mbak Ica itu tidurnya sama mbahnya, karena dia anaknya mbahnya gitu. Temennya udah nggak mau tidur sama Mbak Ica. Tapi nanti kalau Mbak Ica pulang mesti nangis. Kamarnya sederhana saja, teman-teman. Dan ini Mbak Ica tidurnya Mbak Ica lebih suka di kamar Mbak Ica itu warnanya yang agak cerah, warna kuning, warna gold. Jadi biar nggak terlalu banyak nyamuk gitu ya teman-teman. Dan di sini Mbak Ica cuma pakai lemari kayu ya teman-teman. Kebetulan ini kayunya ini dulu ini pembuatan Mbak Ica waktu gadis ya teman-teman. Alhamdulillah, dan seperti ini juga waktu gadis ya teman-teman. Jadi Mbak Ica memang sengaja Mbak Ica letak seperti ini karena ini adalah kenang-kenangan sewaktu Mbak Ica masih muda. Dan banyak lagi kenang-kenangan Mbak Ica yang masih muda sampai sekarang masih ada ya teman-teman. Itulah senangnya Mbak Ica sama mama Mbak Ica itu, karena mama Mbak Ica itu selalunya gitu ya, kalau ke Mbak Ica kerja itu sebetulnya ngasih orang tua itu nggak pernah mau ungkit-ungkit gitu ya teman, nggak mau namanya. Tapi orang tua itu kalau sama anak itu selalu geni gitu ya teman-teman. Kayak mana ya ngomongnya ya, dia nggak tega gitu kalau harus habis-habisan gitu. Jadi waktu kita gadis itu susah gitu ya teman-teman. Keluarga Mbak Ica itu dari keluarga orang yang nggak punya. Jadi kalau Mbak Ica kerja uangnya dikasihkan, tapi mama Mbak Ica itu selalu simpan buat anak-anaknya. Jadi sewaktu anaknya itu keluar dari rumah ataupun menikah, itu setiap anak itu udah punya barang sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini kenang-kenangan. Tapi udah banyak juga sebenarnya ini dengan tempat tidur itu satu set ya teman-teman. Tapi kebetulan ranjangnya itu udah banyak teternya gitu ya teman-teman. Kalau orang Jawa ngomong itu teter ya, kan teter sih apa sih namanya yang kayak kecil-kecil. Tapi Mbak Ica masih sebelum di gudang ya teman-teman. Sayang kalau Mbak Ica buang modal udah nggak digunain ya teman-teman. Jadi Mbak Ica beli ini, Mbak Ica tuh udah banyak kali ganti buat kamar tidur. Tapi Mbak Ica yang ini baru Mbak Ica start waktu Mbak Ica pulang
pergi ke Malaysia Mbak Ica beli ini sama beli kursi ya, kursi yang di depan itu. Jadi Mbak Ica candarin ke sini gitu ya. Jadi baru sekarang ini Mbak Ica tidur di sini. Alhamdulillah. Tapi terlalu tinggi, terlalu besar ya, mantep gitu ya teman. Tapi ya nggak apa-apa lah. Cuman panas teman-teman di sini karena apa? Kipasnya Mbak Ica mati. Waktu semalam Mbak Ica pulang, dia masih hidup ya teman-teman. Tapi nggak tahu semalam kok Mbak Ica tidur mati, karena Mbak Ica belum bisa beli aircon ataupun AC ya teman-teman, jadi ya seadanya. Dan hordengnya Mbak Ica nggak ganti nih, sebab Mbak Ica dulu hordengnya itu satu set seperti ini, kurang lebih ya satu set. Mbak Ica tunjuk, tapi Mbak Ica karena udah ganti hordeng yang di depan warna gold, itu yang hordeng kayak gini Mbak Ica kasih mama Mbak Ica semua. Jadi yang punya mama Mbak Ica kasih adik Mbak Ica gitu. Jadi lungsur menyungsur ataupun turun temurun gitu ya Mbak Ica. Sayang kalau dibuang gitu, jadi lungsur. Jadi Mbak Ica pengen ganti, jadi Mbak Ica kasihin ke mama Mbak Ica gitu ya setengah. Jadi karena Mbak Ica itu kan banyak apa pintu-pintu gitu ya, jadi masih ada lebih, jadi Mbak Ica nggak ganti, masih bagus ya. Dan ini di sini ini adalah aksesoris Mbak Ica, karena daripada diletak di warung, dulu kan Mbak Ica warung sedikitnya ya. Jadi Mbak Ica letak di sini supaya kalau ini nggak terlalu ini ya rusak ya. Jadi Mbak Ica letak sini. Dan ini karpet Mbak Ica nanti mau Mbak Ica keluarkan kalau lebaran, mungkin mau Mbak Ica tanpa di tempat Mbak Ica. Sebetulnya rumah ini maunya Mbak Ica itu dipakai mama Mbak Ica sama anak Mbak Ica supaya terbiasa gitu ya Alifah duduk di rumahnya sendiri gitu ya. Tapi mama Mbak Ica itu belum tega karena namanya walaupun rumahnya jelek ya itu rumah sendiri katanya ya, tapi ya nggak apa-apa lah nanti yang penting masih bisa ditidurin gitu ya. Mudah-mudahan nanti habis lebaran udah kumpul sama anak, dia bisa mau nempatin di rumahnya sini ya, di rumah Alifah, supaya mas ini udah Mbak Ica belikan mencikom apa semua baru semua. Mudah-mudahan mama Mbak Ica mau menempatin rumah sini biar rumah mama Mbak Ica ditempatin adiknya Mbak Ica gitu, dan jadi sama-sama supaya anget gitu ya rumahnya teman-teman. Itu aja sih ini rumahnya, kamarnya Mbak Ica seperti ini saja. Dan di sini ada lemari plastik ya teman-teman, karena ini sebetulnya, nah ini teman-teman, lemari plastik ini sebetulnya ini dulu punya Alifah, yang di depan itu nanti mau Mbak Ica letak sini semua orang plastik, dan Mbak Ica yang di depan sana mau Mbak Ica tukar. Jadi Mbak Ica nggak apa-apa lah pakai yang jelek-jelek, nggak apa-apa ya, namanya kita udah tua ya. Dan di sini baju-baju Mbak Ica yang udah nggak dipakai-pakai gitu. Nah, lemari masih gadis ini, ceritanya masih gadis, cuman ini Mbak Ica udah tukar. Ini nggak apa-apa ya. Jadi warnanya berbeda. Jadi Mbak Ica mau lihat cari yang ada coklat kayak gini, nggak ada, jadi ya udahlah hitam aja, nggak apa-apa, disamakan coklat dengan ordengnya. Itu kipasnya mati. Mbak Ica mau sapu-sapu dulu. Hari ini momennya memang sengaja Mbak Ica mau bersih rumah ya, karena sebentar lagi udah mau lebaran, takutnya ada ya kawan atau saudara main ke sini, kalau kotor itu kan malu ya teman-teman. Jadi ya Mbak Ica bersih sedikit gitu ya, nggak terlalu, biar nggak terlalu banyak itu sawang ataupun apa gitu ya teman-teman. Jadi ya sedikit aja, kalau mau semuanya nggak kuat badan Mbak Ica. Mbak Ica rumahnya itu lumayan besar ya teman-teman, jadi ya betul-betul aja dulu. Karpet nggak dipakai teman-teman. Nanti Mbak Ica mau kasih Mbak Ica. Tikus teman-teman, banyak tikus. Karpet nggak bisa dipakai rumahnya.
teman-teman. Cak. Ini karpet sangat jumbo. Aduh. Dah bersih. Ini terlihat Mbak Ica nanti mau buat dibetulkan. Karena nggak ditempatin ya teman-teman, jadi rumah Mbak Ica dimakanin tikus semuanya, kayak kursi semua itu banyak tikusnya ya teman-teman. Susah ya, bingung Mbak Ica. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Ica selepas hari raya, selepas sudah kumpul sama anaknya, mudah-mudahan dia mau nempatin ya, ngerti gitu, memahami gitu mauan Mbak Ica gitu ya teman-teman. Mbak sayang sekali ya teman-teman, barangnya bukan barang murah sekarang belian, jadi Mbak Ica kepengennya dia nempatin gitu ya, bukan apa-apa. Niatnya itu nggak macem-macem, cuman supaya mengajari anak Mbak Ica juga, karena bagaimanapun ini rumahnya gitu ya teman-teman. Mbak Ica cuma numpang aja di sini. Mudah-mudahan Mbak Ica kalau ada rezeki bisa buat sendiri walaupun kecil ya teman-teman. Minta doanya, dan Mbak Ica itu niatnya kepengennya itu membahagiakan keluarga. Yang penting nomor satu itu orang tua ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Mbak Ica cita-citakan buat orang tua Mbak Ica tercapai ya. Mudah-mudahan insya Allah. Minta doanya buat teman-teman semuanya ya. Oh ya teman-teman, Mbak Ica ngepel dulu ya supaya agak bersih sedikit ya, nanti bisa diulang kembali. Ini baru dasarnya aja ya teman-teman, biar enggak terlalu lengket gitu ya, biar bersih kakinya kalau masuk kamar gitu ya. Oh ya teman-teman, di sini adalah ruang apa namanya, ruang keluarga ya, ruang tengah sudah tadi, dan sini ruang keluarga. Kalau di sana sebetulnya ada TV ya teman-teman, tapi jarang, nggak tahu kenapa nggak pernah dibuka, nggak pernah rusak. Jadi kadang di sini tepatnya ruang kita, karena di sini juga ada kulkas ya, jadi ke belakang pun lebih senang Mama Mbak Ica. Mudah-mudahan bisa habis masak apa kan bisa di sini, dan di sana pun nanti ada kursi, jadi banyak sekali kursinya Mbak Ica, ada 4 set kebutuhannya, jadi Mbak Ica letakkan supaya agak bersih gitu. Tadinya itu acak-acakan ya teman-teman, Mbak Ica minta sama adik-adik Mbak Ica untuk bersih-bersihkan rumah. Alhamdulillah berkat Mama Mbak Ica dengan adik-adik Mbak Ica yang kompak, alhamdulillah, terima kasih udah apa namanya bersihkan rumah Mbak Ica ya. Ica. Di sini dulunya Mbak Ica rumahnya seperti itu. Ini dulu di sini temboknya itu nggak ada ya teman-teman, jadi temboknya ini plong gitu ke sana. Terus di sana itu rotel L, dan dulu Mbak Ica buat di situ ada kamar mandi gitu ya, di situ langsung ada ruangan untuk ke depan, tapi Mbak Ica tutup semua itu semua, dan Mbak Ica buat lagi di sana. Mbak Ica belasin gitu ya L-nya sampai depan,
Jadi Mbak Ica buat dulu usaha gitu ya teman-teman. Nanti Mbak Ica suatu saat Mbak Ica akan tunjukkan gitu ya. Ini buat yang teman-teman penasaran ya, katanya kawan-kawan Mbak Ica penasaran dengan di kampungnya Mbak Ica rumahnya kayak apa. Ya kayak gini rumahnya gitu ya, rumahnya seonone seadanya gitu ya. Rumahnya sederhana aja rumahnya Mbak Ica, nggak punya apa-apa. Tapi ya alhamdulillah udah nggak kebocoran gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Biarpun sederhana tapi Mbak Ica nyaman gitu ya. Ya udah, alhamdulillah rezeki Allah kasihkan ke Mbak Ica seperti ini ya. Mudah-mudahan kalau ada rezeki lain gitu ya, mudah-mudahan Mbak Ica cuman kepingin bisa berbagi. Mbak Ica ada tempat sendiri karena ini Mbak Ica ini udah kasihkan ke anak Mbak Ica ya teman-teman. Ini rumahnya Alifah, anak Mbak Ica satu-satunya gitu ya. Nanti kalau Mbak Ica ada rezeki insya Allah Mbak Ica mau buat, atau kalau enggak nanti anak Mbak Ica mau nempatin yang di mana gitu. Mudah-mudahan minta doanya gitu aja ya teman-teman, yang terbaik ya Mbak Ica gitu ya. Karena anak Mbak Ica itu ada satu dan masih kecil, jadinya dia kalau dikasih tahu itu masih rewel-rewel gitu ya teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa gitu, makanya minta tolong sama mama Mbak Ica sama mbahnya, kan dia lebih dekat, jadi suruh nempatin di sini. Mudah-mudahan adik-adik Mbak Ica juga mengerti gitu ya, kan namanya kita orang tua anaknya banyak bersaudara perempuan semuanya, kan kepengennya dekat sama orang tua ya teman-teman. Jadi ya minta kesadarannya aja gitu ya. Hari ini ngoceh dan ngoceh satu-satu dulu ya teman-teman. Ica, ini rumahnya bikin sendiri. Nah ini teman-teman kurang lebihnya seperti ini ruang keluarganya seperti ini. Mbak Ica letak kursi seperti ini lurus, dan mungkin Mbak Ica di sana mau letakkan bunga ya teman-teman. Nanti nggak tahu kok sempat Mbak Ica beli lagi itu potnya, dan di sini ada dua, itulah Mbak Ica buat ngelap-ngelap ya teman-teman, jadi letak situ. Ini dulu waktu Mbak Ica usaha di sini buat minum-minuman gitu ya teman-teman. Mbak Ica sudah letak di warung, tapi Mbak Ica letak sini, jadi senang Mbak Ica letak apa. Dan di sini kulkasnya masih kecil aja gitu ya teman-teman, coba cuman satu orang, jadi ya seperti ini saja. Dan ini teman-teman, ini adalah salah satu lemari Mbak Ica yang dari gadis ya teman-teman. Ini terima kasih mamaku Mbak Yati, ini kayunya memang betul-betul bagus ya teman-teman, bukan kayu jati sih, tapi ini awet sekali ya teman-teman. Ini waktu gadis Mbak Ica ini dulu di rumah Mbak Ica, tapi karena Mbak Ica pindah gak ada apa-apa, jadi Mbak Ica gotong semua di sini gitu ya. Jadi walaupun jelek gitu ya, Mbak Ica mau simpan sesimpan mungkin gitu ya Mbak Ica rapi, karena ini kenang-kenangan dari gadis Mbak Ica. Dan itu di situ ada buat tempat lampu, dan ada satu lagi ya teman-teman yang kenang dari gadis Mbak Ica, ini lemari ini pun dari gadis ya, tapi Mbak Ica waktu itu warnanya warna coklat, semua warna coklat ya, tapi Mbak Ica itu plistur sendiri gitu ya. Ini Mbak Ica hasil plistur sendiri dulu itu waktu di rumah. Ini Mbak Ica warna hitam, jadi Mbak Ica dulu karena hordengnya warna agak coklat-coklat hitam, Mbak Ica padu. Tapi sekarang Mbak Ica udah ganti hordeng seperti itu ya, udah nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dan ini Mbak Ica letakkan sini. Ini adalah karena ini waktu dulu mula-mula ada lemari seperti ini, jadi Mbak Ica modalnya beli seperti ini ya. Dan ini aksesoris kayak sendal-sendal pesta Mbak Ica, dan ininya apa kayak apa tas-tas. Sebenarnya ini buat main-mainan anak Mbak Ica sih gitu aja, tapi karena ponakan banyak jadi mainannya ini semua habis, tapi ya nggak apa-apa, yang penting senang gitu ya teman. Dan ini gambar waktu Alifah masih TK. Nah, ini aja sih
Kalau yang ini kursi-kursi ini nih belum lama ya, memang Mbak Ica ini waktu ini Mbak Ica letak di sana, ruangan sana, tapi ruangan sana karena Mbak Ica lagi modal seperti itu, Mbak Ica beli lagi, jadi yang ini letak sini. Dan yang di sana Mbak Ica tadinya letak sini, jadi Mbak Ica letak sini. Yang di ruangan sini warna hijau ya teman-teman, karena Mbak Ica itu orangnya selalu orangnya bosenan ya teman-teman, sakanya itu ngecat sendiri dulu itu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica padu nggak pernah ada yang sama, di setiap ruangan itu berbeda-beda rumahnya. Dan di sini dulu sebenarnya warnanya hijau semua, dan di sini pun kursinya warna hijau ya teman-teman. Tapi Mbak Ica pindah ke belakang karena ini masih baru, jadi Mbak Ica letak yang di sana, ruangan saya Mbak Ica letakkan sini, jadi Mbak Ica pindah ke sana. Nah tuh, itu hordengnya Mbak Ica baru cuci di sana, belum pasang, belum sempat. Jadi itu pun kursi waktu Mbak Ica gadis ya teman-teman. Itu Mbak Ica waktu gadis sampai bolong-bolong kayak gini ya teman-teman, Mbak Ica tunjukkan. Nah sampai kayak gini. Ini kenang-kenangan dari waktu Mbak Ica gadis. Dan juga ini lemari nih, bupet. Lemari makan dulu kan zamannya dulu seperti ini. Nih. Dan itu, nah ini adalah salah satu ranjang Mbak Ica yang waktu yang di kamar itu seperti ini. Dan di sini ada tempat kasurnya. Ini Mbak Ica nggak dibuang karena apa, Mbak Ica itu sayang, padahal udah jelek ya teman-teman. Nih udah kayak gini. Waktu Mbak Ica tinggal belum seperti ini sih, juga bagus. Udang-udang. Dan ini dulu bekas di warung Mbak Ica sebelum Mbak Ica ganti dengan besi ya teman-teman. Mbak Ica sayang kayunya, jadi Mbak Ica simpan di sini. Dan ini dapur Mbak Ica. Mbak Ica belum sempat buat tutup betul sih namanya, seperti itu ya. Ini pun Mbak Ica beda-beda. Ini Mbak Ica beda-beda. Ini pakai triplek waktu itu, dan ini pakai garnit. Ini beda-beda. Nah, Mbak Ica beda-beda ya. Karena Mbak Ica orang itu selalu bosan teman-teman. Nah, tuh setiap cat beda-beda kan. Ini waktu warna hijau, tapi karena udah diganti hordengnya Mbak Ica padukan dengan warna agak oranye. Gitu ya. Ini gold. Kuning gold. Ini hordengnya belum betul. Ini biru hijau ya, seperti ini. Minta doanya supaya Mbak Ica bisa merehab rumahnya Mbak Ica ya. Dan di sini Mbak Ica buat satu set seperti ini warna pink. Dan ini mejanya sederhana saja, belum bisa beli jati, jadi pakai ini. Tadinya Mbak Ica letak sini, tapi nggak tahu Mama Mbak Ica dipindah di sini. Dan di sini sebenarnya mau buat masak Mbak Ica, buat Mama Mbak Ica masak, tapi Mama Mbak Ica takut karena katanya ini takut pecah, karena ini semua kaca teman-teman, kaca. Jadi Mbak Ica belikan di sini biar nanti dia masak di sini. Nah, mungkin kalau ini Mbak Ica mau jebol di sini buat pintu, jadi biar ada pintu dua, biar nggak panas masaknya. Dan Mbak Ica mau buat jendela, minta doanya ya teman-teman. Di sini tuh dulu tempat ayam teman-teman, tempat ayam. Tak tahulah Mbak Ica itu aneh-aneh aja mau melihara ayam, tapi nggak bisa. Ini minta maaf ya, lagi acak-acakan. Tadinya udah diberesin ya teman-teman, masih acak-acakan seperti ini. Nggak apa-apa lah. Inilah gubuk deritanya Mbak Ica di sini. Ini Mbak Ica mau letak hordeng, ini udah dicuci semua ya hordeng-hordengnya. Ini warna coklat semua masih ada, karena banyak ya. Jendela Mbak Ica banyak tuh dulu warna coklat semua, jadi Mbak Ica dia udah letak di sini di belakang warna coklat semua. Yang setengahnya Mbak Ica kasihin Mama Mbak Ica. Ini aja sih teman-teman. Dan nanti Mbak Ica akan tunjukkan yang dalam sana pas waktu house tour ya. Di situ ada apa? Di situ tempatnya Mbak Ica waktu Mbak Ica meniaga atau berusaha ya teman-teman. Udah gini aja rumahnya. Oke teman-teman, mungkin kayak gini aja sih rumahnya Mbak Ica, itu sederhana
nggak ada apa-apanya. Gubuk deritanya Mbak Ica ya di sini. Mudah-mudahan nanti Mbak Ica berangkat lagi, Mama Mbak Ica sama anak Mbak Ica itu mau nempatin di sini ya, minta doanya. Dan Mbak Ica itu sebetulnya masih masaknya di tempat disatukan sama Mama di sisa, karena nanti Lebaran kan nggak mungkin ya di sini ya Mama Mbak Ica kan. Jadi anak adik-adiknya itu kayak nggak setuju kalau Mama lagi di sini, katanya biarlah di sana dulu kan enaknya di tempat rumah Mama, katanya. Ya udah ya Mbak Ica di sana dulu lah, numpang di sana dulu masaknya. Memang dari dulu pun masaknya di sini belum pernah buat masak ya teman-teman, rumahnya dari pertama buat sampai sekarang belum pernah buat masak gitu ya. Jadi masih ngumpul di sana. Tapi Mama Mbak Ica lagi sibuk buat kue. Dari Semarang buat kue. Jadi yuk kita intip yuk, Mama Mbak Ica lagi buat kue apa ya. Oke. Lagi di terlalu kotor. Apakah tuh bilik ke gudangku tuh. Kamare macam nih. Kamare wong siji lemarine sambruk-kambruk gombalan tok. Orang gadek. Astagfirullahaladzim. Beres-beres rampung-rampung. Balas. Ini kamarnya Mama. Rumahnya Mama. Anak gadis. Kenapa? Nah, mamaku lagi goreng pisang, tapi di sana tuh ditunggu. Dia nggak mau masaknya di kompor. Sayang gasnya, kayunya banyak. Nah, kalau di kampung kayak gini guys. Nah, keripiknya segini banyaknya. Ini udah matang nih, satu karung. Kalau orang di kampung kayak gini masaknya. Sekarung kuehe. Buar gue siapa ya Mbah? Nih di dapur deritanya mak aku. Nah guys, digantikan oleh lah buat keripik aja udah satu karung guys. Nah mau buat keripik lah, belum makanan yang lain. Nah ini kalau orang di kampung tuh sukanya masaknya di tungku. Nah kayak gini nah ini apa, Kompor gasnya pun diletak bawah. Nah di sana ada, sini ada, sana ada. Karena apa? Ya kui gawe ini gua rampung-rampung kayak kandang kebo kata makku. Aduh, yang penting orang bocor guys. Habis dari pasar guys, nih beli kayak gini 200.000 sekarang. Nah kentangnya 15.000 segini. Biar tahu ya orang Malaysia. Ini 15.000. Ya udah. Terus ada buncis. Ini dari pasar guys, semua mahal katanya. Hari ini mau nyoel, mau nyambel. Ilarene lah. Kon udah turu loh. Ada lagi satu Mbah. Wortel kayak gini loh mahal. Wortel iki itu apa Mbah? Tomato Mbah? Tomato. Cabai yang mahal ya teman-teman. Cabai ini sekilo berapa Mbah? 40, ini 10.000 nih segini. Segini 10.000. Masuk dalam peti es kulkas. Ini apa tomato Mbah? Kol. Tomato berapa Mbah? Itu kol apa? Tomat. Mamaku lagi ya pakai tudung ya, jadi nggak takut sorting. Ini unboxing sayuran di kampung seperti ini ya teman-teman. Itu ada sawi pahit kesukaanku. Tomat berapa itu Mbah? Tomat 10.000. 10.000. Itu kol berapa Mbah? Kol 8.000. Kol murah. 8.000. Oh, 8.000 katanya murah. Buat sop nanti. Beli ikan.
Udah cukup kok, di kampung makanya sederhana tapi luar biasa nikmatnya loh ya guys. Nih baru ngadus, belum mandi gini nih, mandi. Oke teman-teman, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.